Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang LMS dan ERP. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq dan rekan saya Muhammad Awanda Manurung, ini rekan saya. Saya Ridus Kiramadhan dan teman saya. Saya Muhammad Anil Nasution dan rekan saya. Saya Muhammad Pandi dan rekan saya. Saya Muhammad Rizky Tawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami bersama tentang Learning Management System untuk memenuhi tugas tambahan video dosen pengampu Bapak Irianto MKOM. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu LMS. Learning Management System adalah istilah yang digunakan untuk sistem mengajar di era saat ini, di mana ada beberapa metode belajar yang memungkinkan pembelajaran terlaksana meski tidak bertatap muka, atau pembelajaran jarak jauh. Contohnya, seperti beberapa tahun yang lalu, di mana seluruh dunia menghadapi wabah COVID-19, sehingga para pengajar maupun tenaga pendidik melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan contohnya seperti Google Zoom Meet maupun aplikasi video meeting online lainnya. Oke, contohnya seperti Google Zoom Meeting dan yang lain-lain. Sehingga pembelajaran tidak terganggu dan tetap terlaksana dengan baik meskipun dari jarak jauh. Sehingga banyak rutinitas harian yang terhambat karena pemerintah menerapkan aturan social distancing. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dikarenakan manusia tidak luput dari kesalahan. Kesekian tanpa terima cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Management System. Learning Management System adalah sistem mengajar yang mana saat ini sangat berperan penting di era teknologi, yang mana proses belajar mengajar itu bisa sangat terbantu dengan tanpa harus bertatap wajah atau bertatap muka, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa terus berjalan di era seperti sekarang ini. Contohnya seperti banyak platform Zoom Meeting, Google Meet ataupun platform video conference lainnya, itu sangat berperan penting dan membantu tutor maupun dosen dalam hal belajar mengajar. Di Indonesia sendiri sempat pernah menghadapi krisis yang mana itu adalah COVID-19, di mana pemerintah menerapkan social distancing sehingga proses belajar mengajar tatap muka terpaksa harus berhenti sementara, sehingga peranan dari video conference dalam belajar mengajar itu sangat membantu. Baik, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan dari slide paparan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ahmad Rafiq. Di sini yang pertama LMS, yaitu Learning Management System. Contoh penerapan Learning Management System pada Universitas Royal, yaitu LMS yang juga dikenal sebagai learning juga diterapkan di Universitas Royal. Pada platform ini menggunakan dosen untuk memberikan proyek tugas kepada mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki user loginnya masing-masing, sehingga pada saat mengumpulkan tugas mahasiswa tidak perlu pergi, tidak perlu lagi memberikan keterangan kepemilikan proyek pada saat penyerahan tugas melalui e-learning platform. Ini juga memungkinkan dosen untuk membagikan video materi pembelajaran yang bisa ditonton. Mahasiswa kapanpun dan dimanapun cara ini sangat efektif, terutama untuk pendalaman pemahaman materi bagi mahasiswa yang memiliki waktu belajar lebih singkat. Contohnya seperti kelas malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh Halil barusan. Di sini LMS Learning Management System, kelebihan dan kekurangan LMS. Yang pertama ada kelebihan LMS, waktu, yaitu ada 4. Yang pertama ada waktu pembelajaran, jadi lebih efisien karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan belajar tatap muka. Yang ketiga, mempermudah dosen untuk mencari dan mengatur materi kuliah untuk mahasiswa. Dan yang keempat, mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Selanjutnya kekurangan LMS. Yang pertama, dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS atau e-learning. Dan yang kedua, kurang bisa menerapkan interaksi real time. Contoh, apabila mahasiswa menanyakan sesuatu, tetapi dosen baru online keesokan harinya, maka jawaban baru bisa diterima di hari dosen tersebut online. Dan yang ketiga, membutuhkan peran penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa terhubung ke LMS. Sekian. Saya Muhammad Pandi akan menjelaskan bagian slide Student Information System atau SIS. Student Information System atau SIS adalah suatu perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan dan mendata mahasiswa atau siswa guna dari pendaftaran mahasiswa sampai ke nilai akademik hingga laporan penilaian. SIS ini membantu mahasiswa, dosen, dan staf administrasi guna memantau perkembangan mahasiswa itu sendiri. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas SI6Q. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rafiq tentang RP, Enterprise Resource Planning. Apa itu RP? RP adalah sebuah sistem integrasi perangkat lunak untuk menggabungkan berbagai aspek penting dalam suatu perusahaan. Bisa dikatakan pengertian sistem ERP adalah sistem application keuangan, akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia. Selain itu, ERP adalah proses koordinasi perusahaan dapat berjalan dengan optimal serta perusahaan memadukan aspek pemasaran, akuntansi, dan keuangan. ERP membantu perusahaan dalam mengintegrasikan data dan proses. Kedua, meningkatkan efisiensi produktivitas. Yang ketiga, mengurangi biaya dan kesalahan. Dan keempat, meningkatkan kualitas keputusan. Oleh karenanya, sistem ERP digunakan oleh banyak perusahaan untuk mendukung operasionalnya supaya berjalan dengan lancar dan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Awan Manurung dari SI6Q. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama adalah manfaat sistem Enterprise Resource Planning. Yang pertama adalah analisis terhadap data. Pertama, fungsi sistem ERP adalah sebagai analisis data pada kegiatan operasional perusahaan. Fitur sistem ERP memungkinkan setiap unit atau departemen pada perusahaan untuk menyimpan semua progres atau informasi ke dalam satu database. Maka dari itu, sistem menjadi opsi untuk penyediaan pengumpulan data untuk
analitik dan pelaporan perusahaan. Yang kedua, solusi perencanaan. Dengan pengintegrasian seluruh aspek dalam perusahaan, sistem ERP menjadi solusi perencanaan dan penjadwalan sejarah dengan hal tersebut. Manfaat ERP adalah lebih kepada pengaturan shift kerja karyawan, proses perencanaan produksi dan pengiriman, dan kapan akan menjalani pemeliharaan. Yang ketiga adalah koordinasi antar unit. Selain sebagai solusi perencanaan, manfaat sistem ERP adalah koordinasi antar unit dalam perusahaan. Dalam alur kerjanya, setiap unit atau departemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Bisa Bapak lihat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyebutan kami. Sedikit motivasi malam ini. Kamu adalah pencipta masa depan kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan sekarang, maka itulah yang akan kamu tuai ke depannya. Maka dari itu, dari sekarang mulailah untuk terus belajar dan belajar untuk mengupgrade diri dan mengasah kemampuan kita agar lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.